Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini tanggal 13 Rajab 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2020. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kuliah subuh rutin tiap-tiap hari Ahad yang kedua. Dan hari ini adalah kita masuk Ayyamul Bid, hari-hari terang benderang ketika bulan purnama, tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriah, yang mana kita dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk puasa pada tanggal-tanggal tersebut. Agama Islam menganjurkan kita untuk puasa rutin. Ada puasa rutin sunnah, dan itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama paling afdal adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Ini paling afdal dan tidak ada yang lebih afdal dari ini, kata Rasulullah Muhammad SAW. Pilihan yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Dan puasa yang ketiga terakhir adalah puasa 1 bulan 3 hari. Dan ini merupakan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada beberapa sahabat, yaitu siyam 3 ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari bebas, di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Yang penting pokok 3 hari, nyicil juga boleh, Senin, Kamis, Senin, dan terusnya. Namun yang paling afdal adalah Ayyamul Bid, yang sekarang ini pada waktu bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Dan sudah diteliti menurut ilmu medis, ternyata ini sangat cocok untuk kesehatan. Jadi kalau kita oleh Allah diberi kesempatan puasa, jangan meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Ini juga puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh guru kami, Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kami ngaji di beliau, di majelis beliau 4 tahun. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid, tidak pernah beliau tinggalkan. Kalau beliau berhalangan karena ada acara pertemuan dengan kibar ulama, maka beliau ganti di akhir bulan, sehingga tetap puasa 1 bulan 3 hari. Namun hari ini saya sendiri belum bisa puasa karena subhanallah kurang sehat, namun masih bisa ngisi pengajian subuh ini. Alhamdulillah. Ya, penyakit harus dilawan. Bangun tidur, mandi, air dingin, puasakan langsung. Walaupun dalam kondisi kurang sehat, tapi yang pasti bukan karena virus corona. Sekarang ini serba corona. Hati-hati Bapak Ibu, jangan bersin, nanti ditembak di tempat kalau bersin.
Virus corona ini ramai sekitar bulan yang lalu ketika kami sedang tur peradaban Islam di 10 negara Eropa Timur di Balkan. Ketika tengah-tengah perjalanan kami selama 15 hari itu, tiba-tiba ramai muncul virus corona. Dan memang berdampak Bapak Ibu. Yang sebelumnya kami itu kalau melewati negara-negara perbatasan-perbatasan itu lancar. Tapi dengan munculnya virus corona ini, pemeriksaannya lama. Dokter-dokter datang ikut meriksa. Kalau ada orang kelihatan pakai masker, ya langsung diperiksa, jangan-jangan kena corona ini. Kalau orang kelihatan lemes, ya jangan-jangan kena corona ini. Jika waktu pemeriksaan di perbatasan-perbatasan kita harus menunjukkan bahwa kita sehat. Kalau ngomong yang keras, biar tidak diduga kena virus corona. Dan puncaknya kemarin ketika kami umroh, subhanallah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kami berangkat hari Selasa tanggal berapa itu, tanggal 25, sampai di sana ya, hari Kamis ternyata ditutup, orang dari luar negeri nggak bisa berangkat untuk umroh. Dan kami pulang kemarin, hari Rabu kami pulang sampai Indonesia hari Kamis, dan ternyata hari Kamis itu tempat tawaf Raudhah ditutup, disterilkan. Ini semua karena virus corona. Jadi memang benar-benar ada virus ini. Entah urusan politik atau yang lainnya, wallahu a'lam, kita tidak bahas itu. Yang jelas virus ini ada dan menyebar. Dan subhanallah, virus ini dari mana aslinya? Dari mana? Dari Wuhan. Itu di mana? Di Italia. Karena saya baca kemarin itu ada 3 negara dicekal, tidak boleh masuk ke Indonesia. Iran, Italia, sama mana lagi, Korea Selatan. Itu Wuhan itu di Italia mungkin ya. Kok nggak dicekal ya? Iya, mungkin Wuhan itu di Italia, Bapak Ibu ngawur aja. Kalau di sini kan dicekal kita. Di Italia Wuhan itu, jangan percaya dengan opini. Nah, ini aneh, sumber penyakitnya malah ada dicekal. Negara lain dicekal. Apalagi politik lagi gak roh Pak Enris. Gak ngurusi politik, jadi bodoh kita ngurusi politik akhirnya. Ya. Kita bicara corona aja ya, jangan bicara politik. Virus corona. Ada sebuah tulisan yang sangat bagus, ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dia seorang ulama terkenal di Arab Saudi, di dunia, dan dia juga ngajar di Masjid Nabawi. Ayahnya juga ngajar di Masjid Nabawi, dan dia pernah datang ke Indonesia. Pertama dia datang tahun 97. Subhanallah, datangnya ke Malang, daurah di Malang, dan kami ikut daurahnya beliau. Kemudian sering datang ke Indonesia, bahkan pernah datang ke Masjid An-Nur Jagalan waktu saya sebagai penerjemahnya. Beliau punya tulisan yang bagus dan itu ada di website beliau tentang virus corona, yang kemudian saya terjemahkan dengan 6 kiat menyikapi virus corona menurut cara medis Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita menyikapi corona ini? Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian adalah bahwasanya seorang muslim wajib bergantung kepada Allah. Seorang muslim wajib tawakal kepada Allah, karena semua urusan berasal dari Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Jangan mikir ini, jangan mikir itu. Fokus kepada Allah. Allah saja. Kemudian beliau bawakan beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat At-Taghabun ayat nomor 11. Surat At-Taghabun ayat nomor 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dia adalah musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
Dan orang yang beriman kepada Allah, yang sabar, yang ikhlas, yang ridha, maka dia oleh Allah diberi hidayah. Ini ayat ini Bapak Ibu pegang, ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan seizin Allah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan seizin Allah. Katakanlah virus corona ini bikinannya Amerika, bikinan Israel, bikinan mana, bikinan ini, bikinan itu. Tapi jangan lupa, berarti memang Allah juga mengizinkan. Berarti Allah juga menghendaki. Soal Allah ridha, Allah nggak ridha, itu kembali kepada Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, nggak mungkin terjadi. Semuanya dari Allah. Jika kita pun harus bergantung kepada Allah. Yang mendatangkan musibah Allah, yang bisa menolak musibah Allah. Di dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 2 atau 20, juga di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifa mudurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati." Kalau Allah hendak menimpakan kepada kita madarat, tidak ada yang bisa menolak madarat itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menarik madarat itu kecuali Allah. Kalau Allah hendak memberikan kepada kita rahmat kasih sayang, tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali Allah juga. Semuanya kembali kepada siapa, Bapak Ibu? Ini penting. Di dalam hadis, dan hadis ini ada di Arba'in Nawawi, 42 hadis inti ajaran Islam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan itu hadis dipelajari di seluruh dunia, dihafalkan. Kalau bisa Bapak Ibu punya kitab 42 hadis itu dihafalkan. Ya, Arba'in Nawawi. Alhamdulillah kami punya sanad bersambung sampai ke Imam Nawawi, sampai ke Rasulullah SAW. Arba'in Nawawi, 42 hadis inti ajaran Islam. Itu ada syarah-syarahnya, banyak syarahnya. Di antara syarah yang bagus, Jami'ul Ulum wal Hikam, ditulis oleh Ibnu Rajab. 42 hadis tambah 8 jadi 50 hadis di syarah dengan cara yang bagus. Cuman kitabnya itu terlalu gede, kalau untuk pemula agak membingungkan. Ada ringkasannya. Ringkasan Jami'ul Ulum wal Hikam, bagus, silakan Bapak Ibu beli. Kalau nggak salah diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta, bagus. Itu termasuk buku yang harus ada di perpustakaan kita, di rumah kita. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini akidah Bapak Ibu. Harus kita pegang akidah ini. Ketahuilah, sekiranya umat semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa kecuali sekedar manfaat yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Kalau umat bersatu padu hendak mencelakakan kamu, tidak akan bisa kecuali sekedar yang Allah tuliskan untuk kamu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya apa? Semua tidak lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Bapak Ibu, dan ini harus kita pegang akidah ini. Orang sak dunia kalau mau mencelakakan saya bersatu padu, tidak akan bisa kalau Allah belum mengizinkan. Orang sak dunia mau memberi manfaat kepada saya, tidak akan bisa kalau Allah belum mengizinkan. Jadi kembalinya kepada siapa? Oh, ini akidah. Dan ini selalu kita baca dalam zikir setelah sholat. Apa zikirnya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau cegah. Kembalinya kepada siapa? Allah, 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 dan Allah seterusnya dan selamanya. Jadi ini yang pertama,
kita harus ya bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ini harus fokus kepada Allah, Allah, Allah. Usahakan Bapak Ibu yang selain Allah keluarkan dari hati kita. Nggak boleh ada selain Allah di sini. Di sini hanya boleh ada Allah, Allah, Allah. Yang selain Allah nggak boleh ada di sini. Keluarkan. Selain Allah keluar semuanya. Di sini hanya Allah. Kalau ada yang mau masuk sini, maka harus ada Allahnya di sana. Cinta karena Allah, cinta untuk Allah, baru boleh masuk sini. Ada Allahnya. Nggak ada Allahnya, nggak boleh masuk. Itu namanya akidah, tauhid. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini ya cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu kata beliau, seorang muslim itu wajib menjaga Allah. Menjaga Allah maksudnya adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menegakkan hukum-hukum Allah. Kalau kita menjaga Allah, maka kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau bawakan hadis, yang hadis ini juga ada di dalam Arba'in Nawawi. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, pasti kamu dapati Allah berada di depanmu. Allah bela kamu. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tunduk kepada aturan Allah. Allah jaga kamu, Allah melindungi kamu, Allah melancarkan urusanmu, dan seterusnya. Ini resep yang sering kita lupa, Bapak Ibu. Kenapa sih urusan kita kacau? Karena kita jauh dari Allah. Betul. Tidak ada satupun musibah di dunia ini melainkan juga karena ulah kita, karena dosa kita. Dosa itu dampaknya dahsyat luar biasa. Sampai-sampai Hajar Aswad itu batu dari surga, mula-mula warnanya lebih putih dari susu, lebih putih dari salju, masuk ke bumi berubah jadi hitam legam, lalu diberi nama Al-Hajarul Aswad, batu hitam. Apa yang membuatnya hitam? Dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Menjaga Allah, nanti kita dijaga oleh Allah. Kemudian kata beliau, masih yang nomor 2, kalau kita dalam kehidupan ini mendapatkan yang menyenangkan, maka orang beriman itu bersyukur. Kalau mendapatkan yang tidak menyenangkan, maka orang beriman itu sabar. Orang beriman itu enak, hidupnya selalu indah. Karena dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama, kita akan mendapatkan yang menyenangkan kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan yang tidak menyenangkan kita. Dan orang beriman menyikapi kedua-duanya dengan sikap yang terbaik. Menyenangkan, syukur. Tidak menyenangkan, sabar. Enak kan? Lalu beliau bawakan hadis Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sungguh mengherankan urusan orang beriman itu. Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, dia bersyukur, dan syukur baik baginya. Kalau dia mendapatkan yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, dan sabar baik baginya. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh siapa? Oleh orang beriman. Bapak Ibu beriman apa enggak? Beriman? Yakin Bapak Ibu? Maka orang beriman itu harus sabar dan syukur. Enak kan? Inilah hidup, dinikmati hidup ini. Nyeneng no, syukur. Gak nyeneng no, sabar. Enak ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kiahnya adalah kita melakukan sebab-sebab. Melakukan sebab. Ini juga perlu melakukan sebab, usaha, upaya. Dan beliau menyebutkan upaya atau sebab itu ada 2, at-tib al-wiqai dan at-tib al-ilaji. Ada upaya pencegahan dan ada upaya pengobatan. Pencegahan sebelum kena, pengobatan setelah kena.
Dan semuanya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam At-Tibbun Nabawi, yaitu cara pengobatan Nabi yang dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim. Beliau punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Dan itu ada juga di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, cetakan Ar-Risalah jilid yang keempat. Itu At-Tibbun Nabawi, khusus bahas pengobatan cara Nabi. Yang pertama-tama At-Tibb Al-Wiqai, pencegahan. Di antara cara pencegahan penyakit-penyakit menurut Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu punya kurma ajwa? Ya, ada kurma namanya kurma ajwa. Kan duwe ya tuku. Ini paling berat ya enggak, ya tuku. Mohon maaf ya. Sekali-sekali kayak Arema Kulian. Ya, kurma ajwa, ada kurma jenisnya ajwa. Itu memang tidak menarik, bentuknya tidak menarik, rasanya pun juga biasa. Kalau enak-enakan, yang enak bukan ajwa, banyak kurma enak yang lainnya, kurma rokok dan yang lainnya. Tapi ajwa ini punya kelebihan, terutama secara khusus ajwa Madinah. Ada hadits menyebut ajwa Madinah, ada hadits menyebut pokoknya ajwa, nggak harus Madinah. Tapi itu lebih afdal ajwa yang dari Madinah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW, "Man istabaha bi sab'i tamarat ajwa lam yadurruhu dzalika al-yawm sum wala sihr." Para siapa yang pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa pagi hari. Yang dimaksud pagi hari menurut para ulama itu bangun tidur langsung, belum umur. Jadi langsung dia makan kurma ajwa campur dengan ludahnya bangun tidur. Ya. Maharik gitu istilahnya. Jadi bangun tidur langsung ya, kurma ajwa 7 butir dimakan. Maka hari itu dia tidak akan terkena racun dan tidak akan terkena sihir. Ya. Dan kita percaya ini hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih, kita percaya. Kemarin saya bahas masalah ini di pelataran Masjid Nabawi. Yang mau umroh kami, saya terima dari ini. Ada yang tanya, Ustaz, apa hubungannya kurma ajwa dengan racun? Apa hubungannya kurma ajwa dengan sihir? Saya jawab, wallahu alam, saya belum meneliti apa hubungannya. Tapi kalau saya cukup hadisnya sahih, sami'na wa ta'ala. Saya percaya kepada Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak ngomong dari hawa nafsunya. Yang beliau omongkan semuanya adalah wahyu dari Allah. Cukup bagi saya hadisnya sahih, amanna billah wa bi rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Silakan dokter teliti. Kalau penelitian Anda sesuai dengan hadis ini, berarti penelitian Anda benar. Kalau penelitian Anda tidak sesuai dengan hadis ini, saya katakan kepada Anda, wahai dokter, belajar mana? Ilmu itu baru sampai. Anda baru pintar kalau ilmu Anda sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kami tidak mau ikut dokter, kami ikut Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Nabi bilang kurma ajwa kayak kita, kami percaya pada Nabi. Dokter bilang enggak, ya belajar mana? Ilmu turun kabeh. Ini makamnya wis gugur, makammu turun gugur. Bapak Ibu, jadi kurma ajwa. Silakan beli, tapi saya tidak promosi kurma di sini. Ya, jadi bangun tidur makan 7, insya Allah tidak kena apa? Tidak kena racun dan tidak kena sihir. Ini upaya ya, pencegahan. Kemudian juga membaca zikir-zikir, terutama zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi, zikir sore itu dahsyat Bapak Ibu, jangan ditinggalkan. Zikir pagi dibaca sekarang ini, setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Zikir sore setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Itu zikir. Jadi hari ini belum datang kita sudah punya perisai. Malam belum datang kita sudah punya perisai. Zikir sore ada yang bilang Pak dan Maghrib, mau silakan. Kalau kami ikut pendapat sebelum matahari terbenam. Karena juga banyak ayat di Al-Quran yang menyebutkan sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam.
Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabah kulli yawm wa masa kulli lailah bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat fa yadhurruhu syai'." Tiadalah seorang hamba mengucapkan pada setiap pagi dan pada setiap sore, yaitu mengucapkan apa? Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, dengan nama Allah yang tidak membahayakan sesuatu pun bersama namanya itu di langit, di bumi, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Saya membawa nama Allah, saya menyebut nama Allah. Tidak ada bahaya sedikit pun di bumi, di langit, tidak ada bahaya, karena saya bawa nama Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dibaca 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya. Jangan lupa dibaca zikir pagi dan zikir sore 3 kali. Kemudian termasuk upaya pula adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Disebutkan di dalam hadis, "Man qara'a bil ayatin min akhir surat Al-Baqarah fi lailah kafatah." Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, maka Allah mencukupinya. Di antaranya Allah mencukupinya dari segala keburukan. Allah melindungi dia dari segala keburukan. 2 ayat terakhir ya, yaitu amanah Rasul itu. Atau kalau mau kita tambah 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada 10 ayat atau 11 ayat di surat Al-Baqarah. Kalau bisa Bapak Ibu baca rutin 1 hari minimal 1 kali. Malam boleh, bagus kalau malam ba'dal maghrib. Dan itu disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, fadilahnya luar biasa. 11 ayat dari surat Al-Baqarah. Beliau menyebut 10, kata alif lam mimnya enggak dihitung. Kalau dimasukkan dihitung dari 11. Itu 5 ayat pertama. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Kemudian 3 ayat terakhir. Ya, itu total ada 11. Itu usahakan dijadikan wirid kita, bacaan rutin. Itu fadilahnya luar biasa. Kemudian juga diantaranya pula adalah membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ini juga luar biasa, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Takfika min kulli syai'." Ya, kamu akan dicukupkan dari segala sesuatu. Yang termasuk zikir pagi kan, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, juga termasuk zikir sore. Bahkan juga Nabi baca ini kalau mau tidur. Al-Ikhlas 3 kali, lalu ditiup di tangannya. Nafat ya, nafat. Nun, fa, ta, nafat. Nafat itu tiupan ada percikan ludahnya. Itu bagus, untuk khasiatnya luar biasa itu. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, lalu ditiupkan di tangan. Nah gitu ya, diusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian Al-Falaq 3 kali, gitu juga, diusap seluruh tubuh. An-Nas 3 kali. Atau juga cara yang kedua boleh, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ditiup, diusap seluruh tubuh, lalu lagi yang kedua kalinya sampai 3 kali. Jadi masing-masing 3 kali. Ini adalah upaya-upaya. Kemudian diantaranya pula kita membaca pada waktu zikir pagi dan zikir sore. Di sana ada doa yang luar biasa, lengkap, singkat, padat. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak Ibu rajin baca zikir pagi dan sore, Bapak Ibu biasa baca buku apa? Zikir pagi dan sore. Apa? Banyak ya. Kalau saya sendiri, saya cenderung kepada buku Hisnul Muslim. Ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu bagus. Itu zikir dari Nabi mulai bangun tidur sampai bangun tidur, lengkap, singkat, padat, ada terjemahannya, dan itu juga paling terkenal saat dunia sekarang ini. Diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dunia. Harganya murah, paling-paling 15.000. Itu perlu Bapak Ibu memiliki. Ada juga mungkin kumpulannya yang lain, Al-Maqarat, ada juga mungkin Al-Bidul Latif, ya isinya hampir sama.
Yang mana di dalam zikir pagi dan sore ada doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Itu zikir yang dahsyat. Kalau Bapak Ibu membaca dengan paham, membaca dengan yakin, ini lengkap zikir ini Bapak Ibu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiyah, ya, sehat walafiat, selamat sejahtera, itu afiyah dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu maaf dan afiyah pada agamaku, jaga agamaku ya Allah. Pada duniaku semuanya jaga ya Allah. Pada keluargaku jaga semuanya ya Allah. Pada hartaku jaga semuanya ya Allah. Kurang apa di sini Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa? Agamaku. Yang kedua apa? Duniaku. Yang ketiga keluargaku. Yang keempat hartaku. Lengkap semuanya. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan berilah keamanan pada rasa takutku. Ya Allah, saya punya aib, saya punya kejelekan, tutupi ya Allah. Ya Allah, saya punya rasa takut, beri keamanan ya Allah. Kemudian setelah itu, ya Allah, jagalah aku dari depan, jagalah aku dari belakang, jagalah aku dari arah kanan, jagalah aku dari arah kiri, jagalah aku dari arah atas, jagalah aku daripada disambar dari arah bawah. Wes lengkap ini Maka Allah, luar biasa. Dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah al-tib al-ilaji, yaitu pengobatan. Kalau orang sudah kena, silakan pengobatan herbal boleh, datang ke dokter boleh, konsultasi bagaimana. Ya, ini kiat yang nomor ketiga. Sekarang kiat yang nomor keempat. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Wajib setiap muslim untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax. Nah, ini menyebarkan hoax. Yang mana sekarang ini zaman hoax. Ya. Ketika kami berada di Mekah Madinah kemarin, tersebar video-video Mekah Madinah kosong kalau ngomongin. Dan kami di sana rumahnya boleh enggak itu langit. Jadi yang tersebar mana-mana tidak ada orang. Jadi tujuannya dia menyebarkan ini apa? Karena menyebarkan ini. Ya. Itu hoax. Dan sekarang ini zamannya hoax Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tahu dulu itu ada majalah atau semacam koran harian yang isinya itu pembunuhan, perampokan, penipuan, penculikan, pemerkosaan. Itu koran apa dulu sih? Iya, dulu ada itu ceritanya pokoknya meleleh. Nah sekarang itu ada di HP kita, grup-grup WhatsApp isinya kayak gitu. Nah kita kalau rajin baca grup WhatsApp, insya Allah kita masukkan sampah ke dalam otak kita. Sampah mutu terus. Mulai itu sampai bengi sampah tak yang bagus. Nah udah bilang, hemat Bapak Ibu. Ini hati kita, otak kita bukan tong sampah ini. Hoax nyebar semuanya. Iya. Mekah apa namanya? Cina diserbu belalang. Padahal itu belalang di Madinah. Dari Cina. Yuk, kan benci Cina, benci aja teman-teman. Iya. Kan gitu kan. Ini penting. Jadi orang beriman itu tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax. Perlu Bapak Ibu ketahui, ada setan yang suka menyebarkan hoax. Namanya setan miswak. Berarti orang yang menyebarkan hoax itu adalah setan miswak. Iya. Itu ada di kitab-kitab tafsir itu. Silakan Bapak Ibu baca surat Al-Kahfi ayat 50 tentang iblis. Ya, di dalam tafsir Zadul Masir karya Ibnu Jauzi, di dalam tafsir Al-Jamil Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, dan beberapa kitab tafsir yang lain disebutkan ada beberapa jenis iblis
Di antaranya adalah iblis penyebar hoax, itu namanya adalah miswat. Jadi orang penyebar hoax itu adalah setan miswat. Nah, kita jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ya, kita ini umur kita pendek Bapak Ibu, kapan mati lalu kita siap fokus dan cari bekal buat mati. Jangan bekalnya adalah menyebarkan hoax, percaya kepada hoax. Dan catatan amal kita ya percaya hoax dan menyebarkan hoax. Iya. Subhanallah. Ini penting. Jadi kalau ada berita yang datang kepada kita wajib tabayun, dicek dulu ini benar apa enggak. Kalau enggak benar, yang menyebarkan kita tegur, ini enggak benar, jangan disebarkan. Kalau ternyata benar, kita pikir lagi. Kalau saya sebarkan ada manfaatnya apa tidak? Oh, tidak ada manfaatnya, tidak saya sebarkan. Oh, ada manfaatnya, saya sebarkan. Inilah orang beriman. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, jika ada seorang muslim yang kena musibah apapun, maka seorang muslim itu sabar, ikhlas, ridho, dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang namanya orang hidup pasti kena musibah. Di dalam surat Al-Baqarah 155, 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi waz zamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Di sini Allah mengatakan, sungguh pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada apa? Ketakutan. Ini ujian pertama, rasa takut. Kadang kita punya rasa takut menghadapi masa depan, takut ini, takut itu, macam-macam. Ini ujian. Yang kedua, lapar, mungkin puasa atau mungkin tidak ada makanan. Kemudian yang ketiga, kurang harta, ekonominya lagi seret, terutama sekarang, terutama yang transaksi dengan Cina sekarang ini ekonominya rusak sudah, karena barang-barang dari Cina tidak boleh masuk ke seluruh dunia. Ekonomi ini ujian. Kemudian yang berikutnya lagi, anfus, kekurangan jiwa, ada yang mati, orang-orang kita cintai mati, orang-orang dekat mati. Kemudian kekurangan buah-buahan, panennya gagal, panennya kurang. Ini semua adalah ujian. Lalu kata Allah, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Orang sabar itu adalah ketika ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Saya ini miliknya Allah, saya budaknya Allah, terserah Allah. Allah berbuat apa saja terserah Allah. Ya, saya terima. Dan kami nanti akan kembali kepada Allah. Mereka mendapatkan pujian dari Allah, mereka mendapatkan kasih sayang Allah, dan mereka mendapatkan hidayah. Musibah. Jadi musibah itu biasa Bapak Ibu. Ada 3 musibah kata Rasulullah SAW yang pasti menimpa orang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu beriman, Bapak Ibu siap dengan 3 musibah ini. Ini 3 musibah pasti menimpa orang beriman. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, la yazalul bala bil mu'min fi malihi wa abdihi wa jismihi hatta yalqallah wa laysa li qati'ah aw kama qala. Bala atau musibah atau bencana selalu menimpa orang beriman. Rasulullah menyebut 3, pada hartanya, pada anaknya, dan pada badannya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa mudah, hartanya problem ekonomi, anaknya problem rumah tangga, badannya problem kesehatan. Yang mana tujuannya adalah melebur dosa, kita nanti ketemu Allah nggak punya dosa lagi. Ini 3 problem yang pasti menimpa orang beriman. Apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama apa? Problem ya ekonomi. Yang kedua problem rumah tangga. Yang ketiga problem ya kesehatan. Coba kita periksa kita semua Bapak Ibu. Pasti kita kena salah satunya. Ekonomi kena apa enggak? Kemudian rumah tangga kena apa enggak? Kemudian kesehatan kena apa enggak? Ya, mesti. Ada orang kena 3-3-nya malah. Berarti orang dicintai Allah itu. Iya, Allah itu kalau cinta diuji.
Allah memang nggak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah kalau cinta diuji. Inna Allah idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhat. Allah kalau ridha kepada satu kaum diuji. Kalau dia ridha, Allah ridha. Kalau dia marah, Allah marah. Ya, musibah ini. Ada orang badannya sehat, masya Allah, badannya sehat kuat. Dia ingin minum air es, tidak punya kulkas karena dia melarat. Akhirnya dia kerja kaya raya. Di rumahnya ada kulkas gede, tapi dokter bilang tidak boleh minum air es. Miskin sehat, kaya sakit. Apa itu milih mana? Kaya sehat, hidup foya-foya, mati masuk surga. Nah, pokoknya baik, itu yang kelima. Sekarang yang terakhir, yang keenam. Ya, musibah apapun yang menimpa kita, Bapak Ibu, itu kecil. Kalau itu urusan dunia. Musibah paling berat adalah kalau menimpa agama. Itu musibah paling berat. Kalau menimpa dunia materi, duniawi, anak, keluarga, semuanya, kesehatan, ini biasa dunia. Orang kena itu semuanya biasa. Yang berat adalah musibah menimpa agama. Imannya goncang, imannya rusak, dia ragu-ragu, akidahnya kacau. Ini benar-benar musibah. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW di antara doanya adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Agama jangan kami rusak. Lalu Syekh Abdul Razak membawakan nasihat dari seorang ulama namanya Syuraih Al-Qadhi. Itu beliau nukil dari kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Ini penutupnya ya. Tentu kita buka sejitannya jauh. Inni la usabil musibah fa ahmadullah 'alaiha arba' marrat. Sesungguhnya ada kalanya aku ditimpa musibah, maka aku memuji Allah atas musibah itu 4 kali. Kena satu musibah, muji Allah 4 kali. Jadi aneh ini. Ya. Kena musibah malah muji Allah, mujinya 4 kali lagi. Yang pertama, ahmaduhu idlam takun a'dham min mahi. Aku memuji Allah karena musibah itu tidak lebih besar dari yang telah terjadi. Kenapa? Karena perlu alhamdulillah, mek perlu tak, tak kena stroke. Kecelakaan, misalnya tangannya hilang satu, alhamdulillah, saya dua tangan, si tuntas, dan seterusnya. Terus ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita afiat, sehat walafiat. Yang kedua, wa ahmaduhu id razaqani as-sabr 'alaiha. Yang kedua, saya memuji Allah karena Allah memberikan rezeki kepada saya berupa sabar. Sabar itu enak, urip tenang. Gak sabar lara kabeh. Musibah tetap terjadi, hidupnya sakit semuanya. Ya, sekarang ada orang punya utang, Bapak Ibu. Utangnya kayak iso bayar, ngamuk-ngamuk nang Gusti Allah. Disuruh sholat tidak mau, sembahyang ngomong, "Mau, bagaimana bayar aku? Utang pakai." Loh, apakah kamu ngamuk-ngamuk gitu mau utang lunas kan? Ya kamu mau ngamuk model apapun tetap utang kan, tambah lara kabeh awakmu. Lek kon sembahyang nang Gusti Allah, mendekat nanti Allah memberikan apa? Jalan keluar. Kemudian yang ketiga, wa ahmaduhu in waffaqani lil istirja lima arju fihi min at-thawab. Yang ketiga, saya memuji Allah karena Allah memberikan taufik kepadaku, yaitu saya mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya kembali kepada Allah, saya harapkan pahalanya dari Allah. Itu nikmat lagi. Yang keempat, wa ahmaduhu idlam yaj'alha fi dini. Aku memuji Allah karena Allah tidak menjadikan musibah itu menimpa agamaku. Dunia biasa, yang penting agama tetap istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Allah, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Monggo, kita masih ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ujian, Ustaz. Jadi kita semua kan pasti diuji oleh Allah. Kalau yang saya tahu ada baksun atau turun, ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Ya. Barangkali kalau yang biasa kita dengarkan ujian mungkin ujian seperti yang dikatakan orang tua atau ibu saya dan seterusnya. Nah, mungkin barangkali bisa dijelaskan, Ustaz. Tingkatan kita kan berbeda. Tingkatan semakin sesuatu yang tinggi para nabi rasul. Jadi kalau paling berat adalah ujian para nabi dan rasul. Ya. Mungkin dapat dijelaskan bagaimana untuk menghadapi ujian. Baik, Pak. Nah, jadi tingkatan ujian ya, tergantung berat atau ringannya. Nah, sebelum saya jawab, saya ingin satu hal mengenai umroh. Sampai kapan ada larangan umroh ini? Wallahu a'lam, kita belum tahu. Kalau menurut rencana kemarin sampai ya, sekitar 15 hari. Tapi boleh jadi agak lama, tergantung penyebaran virus corona ini. Kalau memang nanti pemerintah Arab Saudi melarang warga asing untuk datang ke Mekah atau umroh dan seterusnya, bisa jadi sampai Ramadan, sampai haji. Bisa jadi tidak ada haji tahun ini. Ada kemungkinan seperti itu. Ya. Karena kalau memang virus ini menyebar tambah dahsyat dan belum ada penangkalnya, ya memang itulah cara yang sesuai menurut syariat. Sekarang bayangkan kalau haji dibuka dalam kondisi virus corona masih menyebar seperti itu, yang terjadi apa kira-kira? Kumpul berapa juta orang dunia di sana, kemudian mereka nanti pulang menyebarkan virus tambah dunia, luar biasa. Wallahu a'lam. Ini juga mungkin Bapak Ibu karena dosa-dosa kita banyak dosa. Terjadilah seperti ini, dosa-dosa kita. Betul Bapak Ibu. Ini kita semakin yakin kiamat sudah dekat ini Bapak Ibu. Cepat-cepat tobat Pak. Tuh, iya, mor-mor mending kiamat ya Allah. Iya betul Bapak Ibu. Siapa yang nyangka tiba-tiba umroh dilarang? Bapak Ibu pernah nyangka enggak? Umroh bakal dilarang? Tiba-tiba, moro-moro kalau umroh. Siapa yang nyangka itu? Moro-moro pintu tobat ditutup. Ya apa tuh Bapak Ibu? Iya, moro-moro matahari belum terbit dari mana? Dari barat. Waduh, berwarna berat. Baru tobat aku. Mungkin apa enggak? Mungkin. Karena banyak hal-hal yang tiba-tiba sekarang ini. Betul. Kita tidak pernah nyangka seumur-umur umroh bakal dilarang. Karena dilarang umroh. Allahu Akbar. Ya. Kemudian mengenai singkatan ujian itu ada hadisnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal wal amthal, yubtala an-nas ala qadri dinihim, fa in wujida fi dinihi salaba zida fil bala', atau kama qala alaihi salatu wassalam. Itu hadis Nabi. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian setelahnya dan setelahnya, di bawahnya dan di bawahnya. Masing-masing orang diuji tergantung kekuatan imannya. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Betul Pak? Nabi Muhammad SAW pernah sakit dengan sakit yang sangat parah. Sampai-sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, sakitnya ada ini parah ya Rasulullah. Iya, saya kalau sakit itu 2 kalinya orang biasa. Kenapa? Karena saya dapat ganjaran 2 kali lipat. Berapa? Ujiannya para ustaz, para kiai itu berat. Mungkin kalau diberikan kepada bapak dan ibu, laku mundur kan? Tak kuat. Ya, dipindahkan otaknya. Laku mundur kan? Tak kuat. Berat. Jadi ujian itu bertingkat-tingkat ya. Dan yakinlah Allah tidak mungkin menguji seseorang di luar kemampuan. Nggak mungkin. Baik, Allahu a'lam. Monggo silakan. Kalau ada yang lainnya.
Monggo silakan Bang. Terima kasih pertanyaan saya ada kelebihan. Misalnya berada ada kemampuan masal, ratusan ribu orang langsung. Itu yang saya terima pernah yang saya dapatkan malaikat itu mematikan seperti kita mematikan lampu langsung. Yang saya katakan ini kalau sudah mati secara massal, pertanyaan menanyakan malaikat menanyakan mau berubah itu satu-satu atau juga Pertanyaan milenial itu. Berarti Bapak ini termasuk anak milenial. Jadi kalau ada mati masal, ya apa caranya malaikat yang berjauh ini? Melayu-melayu. Apa cukup diberikan kayak menjadi lampu? Ya. Ada kaidah Pak dalam memahami perkara ghaib. Ghaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal. Ghaib itu kita baru tahu kalau diberitahu oleh wahyu Allah. Nah kalau tidak diberitahu oleh wahyu, maka kita tidak usah ngarang-ngarang diri. Malaikat yang bernyolok kan nyetek lampu. Oh, pemerul ini pemimpin. Ini ikut perkemi namanya, Persatuan Pemerul Indonesia. Tidak tahu kita, kan pokoknya kita tidak tahu. Ya apa cara nih malaikatnya terus kita wallahu a'lam. Dan itu tidak ada faedahnya dibahas Pak. Faedahnya apa? Nanti Bapak tidak akan ditanya oleh malaikat di kuburan. Ya apa caranya malaikatnya berjauh? Ya itu tidak ada sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak perlu dibahas. Ya apa caranya tidak mampu kita bahas. Bahas yang lihatnya ini pakai masalah ini. Dan kita tidak boleh ngarang-ngarang Pak. Oleh ngarang-ngarang, oh mungkin kalau yang tek tolong mampu tek orang pakai kafe. Itu namanya al-ilmul katubu. Ilmu katub namanya. Waalaikumsalam alam. Monggo silakan. Salam. Pada tahun 1912 Hijriah, saya baca di web itu pernah pada tahun 312 Hijriah saya baca di web itu pernah haji itu dilarang selama 10 tahun karena pada waktu itu pembantaian haji oleh umat Syiah. Nah itu bagaimana peristiwanya? Jangan-jangan yang saya baca itu adalah waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pernah dalam sejarah ya, kaum Orometo sekte Syiah yang ekstrim itu pernah menguasai Mekah mereka. Bahkan Hajar Aswad pernah mereka ambil. Hajar Aswad pernah mereka ambil. Ya. Dan waktu itu jamaah haji dibantai oleh mereka. Memang pernah terjadi itu. Pernah terjadi. Jadi Syiah sekte Orometo yang ekstrim itu pernah menguasai Mekah. Hajar Aswad pernah mereka ambil dan mereka membunuh kaum muslimin. Karena bagi orang-orang Syiah, terutama yang ekstrem, kita ini semuanya ini halal darahnya Pak. Halal darahnya. Jadi betul memang. Dan memang pernah haji beberapa kali itu tidak diadakan. Termasuk ketika ada wabah yang menyebar saat itu. Ada wabah penyakit yang menyebar. Iya, sehingga orang-orang yang berangkat haji itu di tengah jalan mati, kendaraannya mati, dan yang mati pada waktu manasik-manasiknya juga lebih banyak lagi. Apakah tahun ini terulang lagi? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan saja tidak. Mudah-mudahan tidak. Ini betul itu kejadiannya betul. Mungkin juga di antara hikmah virus corona kita jadi tahu apa? Sejarah. Mungkin Bapak Ibu baru tahu sekarang bahwa Syiah sekte Orometo pernah menguasai Mekah, pernah mencuri Hajar Aswad, dan pernah membantai kaum muslimin. Itu cerita sudah lama.
Itu ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Wallahu a'lam. Monggo yang terakhir ya. Sudah syuruh, sudah lebih. Ada lagi tadi yang terakhir, mungkin ibu-ibu mau tanya, boleh, silakan.